Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah episode kedua dari 7 episode yang akan kita bahas di dalam seri Barang Siapa Menang, yaitu pesan Yesus kepada 7 jemaat dalam Wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga. Episode kedua ini berjudul Setia Sampai Mati. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 11. Ini adalah pesan Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat Smyrna. Kota Smyrna adalah sebuah kota yang terletak di pesisir laut yang menghadap kepada bagian barat Laut Agea. Ini kota yang dikenal sebagai kota atau permata dari wilayah itu karena begitu indahnya. Juga mereka memiliki pelabuhan laut alami. Jadi benar-benar bagus, cantik. Dan kota ini menjadi kota yang juga dikenal sebagai pusat penyembahan baik kepada agama Yunani, yaitu kepada dewa Dionysius. Dewa Dionysius ini adalah dewa anggur, dewa hiburan, dewa yang perayaannya seperti Mardi Gras sekarang. Wah, penuh dengan kemeriahan, walaupun juga penuh dengan hal-hal yang sensual. Tetapi juga di agama Romawi, ini dikenal sebagai pusat dari Dea Roma. Dea Roma itu adalah dewi yang menjadi pelindung kota Roma. Ada lagi kuil yang ketiga, yaitu kuil yang didedikasikan kepada Kaisar Tiberius. Nah, ini manusia, tetapi dia telah mengumandangkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai dewa, dan juga sebagai juru selamat manusia. Dan dialah yang menentang orang-orang Kristen yang hanya memberikan fokus, hanya memberikan kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dialah yang menekan mereka, dan dia juga bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai imam besar dari agama Roma. Kota Smyrna berasal dari kata mur atau dari Inggrisnya myrrh, yaitu rempah aromatik yang menjadi komoditas mahal. Kita tahu bahwa ini adalah salah satu hadiah yang dibawa oleh orang Majus kepada Yesus pada waktu Yesus baru lahir. Juga ini adalah rempah yang dipakai untuk mengurapi mayat yang sudah meninggal. Kita tahu di dalam Yohanes 19 ayat 39, Yesus dirempahi tubuhnya setelah dia meninggal. Nah, dari 7 kota yang ada dalam jemaat di kitab Wahyu 2 dan 3 ini, hanya kota Smyrna lah yang sampai sekarang masih tetap berfungsi sebagai kota aktif. Yang lainnya semua cuma sebagai kota puing, kota situs yang tidak ditempati. Namanya sekarang adalah Izmir di dalam bahasa Turki modern. Di dalam jemaat ini apa yang terjadi adalah bahwa mereka menjadi orang Kristen yang tinggal di Smyrna itu beresiko mati. Jadi bayangkan ini di tengah-tengah aniaya berat terus ada orang-orang percaya di sana. Dan kalau mereka ketahuan mereka akan mati. Dan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Di ayat yang ke-8. Yang awal dan yang akhir. Berarti Yesus adalah yang memulai dan juga dia yang mengakhiri. Dia yang menguasai semuanya. Kekristenan kita itu berawal dari Kristus dan berujung kepada Kristus. Lalu kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai yang telah mati dan hidup kembali. Kenapa Yesus memperkenalkan diri seperti ini? Karena dia melihat kondisi jemaat yang sedang teraniaya. Bahwa mereka menderita sengsara karena Kristus. Kita belajar bahwa kekristenan tidak hanya berdasar hanya pada Yesus di dalam sejarah. Oke, Yesus pernah ada, Yesus mati, Yesus bangkit. Yesus ke sorga. Oke, gua percaya. Bukan itu, sahabat sekalian. Tetapi kita dari historical Jesus ini harus terus mempercayai Yesus Kristus yang telah bangkit. Artinya
Yesus dari kebangkitan dan naik ke sorga, dia masih terus memberikan dampak kepada kehidupan kita sekarang ini. Kita menyembah Yesus Kristus yang telah bangkit, bukan Yesus dalam sejarah semata-mata. Sejarah membuktikan bahwa perkara keselamatan kita, karya keselamatan kita itu jelas adanya, bukan sebuah mitos. Tetapi jangan berhenti di sana. Kita harus terus membawa dampak itu. Terutama pada waktu orang percaya itu sedang mengalami kesulitan berat, penderitaan, kesengsaraan, duka cita. Satu-satunya yang saya belajar, penghiburan yang paling kuat, itu bukan kata-kata motivasi, tetapi pengertian, pemahaman akan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu penghiburan yang paling kokoh. Yesus melihat jemaat Smyrna ini dengan kesengsaraan mereka. Bahkan dikatakan, aku tahu kemiskinanmu. Kenapa? Kemiskinan. Karena ternyata pada waktu itu, kalau seseorang menjadi Kristen, dan ini kemudian mendapat aniaya baik dari agama Yahudi atau agama pemerintah Romawi atau agama Yunani. Ketika mereka tahu ada orang Kristen atau orang yang dulunya dari pengikut mereka lalu berpindah menjadi Kristen, maka langsung mereka dianiaya. Salah satunya adalah mereka dirampas hartanya. Mereka diusir dari kota itu, lalu kemudian seluruh propertinya itu disita. Jadi nggak gampang jadi orang Kristen pada masa abad pertama. Begitu mengerikan bagi mereka, menjadi orang Kristen sama dengan menjual nyawa. Tetapi justru disitulah Yesus menghibur mereka dan mengatakan kepada mereka yang setia, kepada mereka yang bertahan di tengah aniaya. Dia katakan, kamu ini kaya. Mungkin kamu miskin secara material, tapi kamu kaya. Pertanyaannya, kekayaan seperti apa yang Yesus katakan ini? Oh, ternyata ini adalah kekayaan anugerah Allah. Efesus 1:18 mengingatkan kita. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan anugerahnya. Jadi ketika kita dipanggil, kita memiliki satu kekayaan rohani yang tidak bisa digantikan dengan kekayaan material. Tantangan jemaat di Smyrna bahwa mereka teraniaya ternyata oleh siapa? Bukan juga oleh penguasa yang bukan Kristen, tapi dikatakan orang-orang Yahudi yang palsu. Kalau orang Yahudi yang rohani, dia tahu bahwa hukum Taurat akan menuntun kepada Kristus dan Kristuslah Mesias. Tetapi kepada mereka yang kekeh dengan aturan dan tradisi nenek moyang, mereka tidak pernah menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Karena Mesias tidak boleh mati mengenaskan di kayu salib. Itu mati dalam kondisi kutuk. Tetapi mereka tidak mengerti hukum Taurat itu. Mata mereka tertutup oleh tradisi-tradisi agama semata-mata. Nah, disitulah mereka mulai menganiaya. Dikatakan ada yang akan melemparkan mereka ke penjara. Dan mereka akan menderita 10 hari lamanya. Tetapi dikatakan oleh Yesus, jangan takut, hendaklah kamu setia. Dan ini bentuk perintah. Jangan takut, setialah sampai mati. Wow, ini luar biasa saudara. Jangan takut, setia sampai mati. Dua perintah ini mengingatkan kepada kita. Bertahan di dalam kesulitan dan tetap setia. Dan kita bersyukur bahwa menjadi setia itu sebuah dorongan untuk bertahan di dalam ujian, di dalam kondisi yang sulit. Karena ini adalah kesempatan kita mendemonstrasikan karakter Kristus. Mendemonstrasikan kehidupan Kristus di dalam kita. Menjadi setia. Tidak perlu takut. Kata kesetiaan ini kan datang dari kata iman. Jadi iman itu adalah antidot terhadap ketakutan, kekhawatiran, kecemasan kita. Iman, kesetiaan itu
Beda dengan konsep agama manusia. Kalau agama manusia, namanya setia itu apa? Kamu setia datang ke pertemuan ibadah, kamu setia memberi sumbangan, kamu setia untuk jadi sukarelawan, gitu. Itu bentuk semua agama ada, termasuk ke Kristen. Kadang-kadang kita mengukur kesetiaan seseorang dari 3 hal ini. Setia nggak datang ke ibadah? Setia nggak untuk membayar atau memberi persembahan, mendukung keuangan? Setia nggak untuk ikut juga terlibat dalam pelayanan? Bagus. Tetapi dengar baik sahabat sekalian, bahwa kesetiaan rohani pertama bukan diukur dari semua itu. Tetapi kesetiaan di dalam Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan memberikan kepada kita kemerdekaan lepas dari belenggu ketakutan terhadap maut. Mari kita lihat di Ibrani 2:15. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi sebenarnya iman kepada Kristus itu, kesetiaan kepada Kristus itu adalah kesetiaan yang membebaskan kita dari ketakutan terhadap maut. Waktu kita mengikut Yesus, sekalipun kita harus kehilangannya di dalam Tuhan, itu adalah sebuah kemenangan. Saya pernah mengalami, karena pelayanan, karena perintisan gereja, kita harus bertarung dengan maut dan hampir dibunuh. Tapi di situ saya belajar bahwa ternyata mengikut Yesus taruhannya juga. Tapi saya belajar, kenapa saya mesti takut? Kenapa saya mesti takut mati? Mati adalah keuntungan. Tetapi kalau saya masih dikasih kehidupan, hidup bagi Kristus. Jadi sebenarnya kalau bagi orang Kristen, mati itu yang paling gampang. Karena setelah itu kita udah dapat kehidupan surgawi. Tapi kalau kita masih diizinkan hidup dalam kondisi yang begitu sulit, itu sebuah kesempatan dan anugerah. Itu sebuah kasih karunia. Nah, upaya yang Yesus berikan kepada kita adalah apa? Terbebas dari ikatan ketakutan terhadap maut itu. Dan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota di sini bukan mahkota seperti bangsawan gitu yang pakai mahkota, yang bahasa Yunani kita bilang diadem. Bukan diadema. Tetapi mahkota yang dipakai di sini katanya itu adalah Stefanus ya. Artinya mahkota karena sebuah kemenangan. Jadi bentuknya itu kayak daun zaitun yang dirangkai. Jadi kalau kita lihat orang yang di Olimpiade itu mendapatkan karangan bunga. Jadi karangan bunga ini adalah menunjukkan bahwa dia seorang misalnya atlet yang menang dalam pertandingan Olimpiade. Atau seseorang yang mendapatkan kemenangan karena dia menang perang. Atau karena dia seorang pejabat tinggi yang mendapat kehormatan. Dia mendapatkan tanda jabatan. Kalau di dalam tentara itu di sebelah kanan dari pejabat itu ada tanda jabatan. Itu memperlihatkan bahwa dia seorang pejabat. Ya, tanda jabatan. Jadi mahkota kehidupan ini adalah sebuah tanda kemenangan dari Tuhan kepada kita. Hari ini Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Kamu jangan takut terhadap kematian kedua. Karena orang-orang yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya tidak akan dihakimi sampai ke neraka. Karena kematian kedua itu berbicara mengenai neraka. Kan kematian pertama secara fisik. Kematian kedua orang dihakimi dan terpisah dari Allah. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka yang setia, kamu tidak perlu akan mendapatkan neraka itu. Tapi kamu akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mari sahabat sekalian, tetap kita jaga kesetiaan kita. Sekalipun sulit, tetapi itu layak kita perjuangkan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, agar setiap kami bertahan, bukan hidup di dalam ketakutan. Sekalipun kami bisa melihat bahaya dan ancaman maut terus menderita. Tetapi Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami kekuatan, anugerah-Mu. Dan tolong kami untuk terus setia sampai mati. Tetap berada di dalam Kristus. Tetap tinggal di dalam Kristus. Dan tetap menyatakan kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.